yang nampak sekali fisiknya itu adalah di kakinya itu bengkak-bengkak biasanya. Oh, jadi belum tentu itu asam urat juga kan? Belum tentu asam Tapi bisa urat. jantung juga Bisa ternyata. juga jantung. Terasa tidak enak, terasa nyeri di dalam Di dada. ulu hati atau Iya, mana? di dada. Di dada ya, Pak? Ya, terutama dada bagian kiri. Dada bagian kiri. Iya, Oke. dada bagian kiri. Kalau orang-orang penyakit jantung itu dianjurkan sesering mungkin olahraga, tapi olahraga yang ringan-ringan saja. Contohnya nih, Pak. Contohnya misalnya treadmill, jalan. Oh, treadmill jalan Iya. ya. Kalau nggak punya treadmill berarti jogging kecil aja. Iya. Kemudian jalan di kaki, jalan di kaki, jalan di air. Jalan di air. Jalan di air. Nggak usah renang. Jalan di air aja, Oke. maju, mundur, begitu. Halo, apa kabar keluarga? Sehat dimanapun Anda berada. Kembali kita di set yang berbeda, hadir untuk menyapa keluarga sehat semuanya tentunya di channel kita yang istimewa yang akan membahas tentang beragam informasi terkait kesehatan bersama Fitosa Madu Pahit. Dan saat ini bareng bersama dengan formulator Fitosa Madu Pahit ada Pak Bambang Sukoco yang hadir bersama kita. Hari ini kita akan membahas tentang topiknya apa nih Pak? Jantung. 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 Wah, Iya. jadi yang biasa kaget gitu ya, jantungan, oh beda jantungan. cerita ya. Jantungan dengan jantung mungkin ada perbedaan, tetapi mungkin yang perlu kita bahas di sini ada terkait tentang penyakit jantung. Sebetulnya penyakit jantung ini karena apa atau disebabkan oleh apa ini Pak Bambang? Ya, sebelum sampai ke penyakit jantung, maka kita mau melihat dulu nih jantung itu apa. Jantung gitu itu apa gitu ya? Jantung itu adalah salah satu organ tubuh yang berfungsi sebagai pemompa darah ke Oke. seluruh tubuh. Itu pertama kali jantung ya, jantung. Kemudian apa saja nih kalau misalnya bermasalah? Berarti kan intinya tadi yang dipompa itu apa? Yang dipompa itu adalah darah. Kemudian kalau misalnya jantungnya bermasalah, yang dipompa bermasalah, lah itulah yang jadi masalah bagi penyakit jantung. Oke, jadi kayak kalau ini kan macam pompa gitu ya. Iya, Kalau berarti begitu. jantung ini pemompa di Betul, seluruh tubuh. iya. Kalau sampai pemompanya ini rusak, ya berarti Betul. jantungnya tuh tadi yang bermasalah. Iya, begitu. Berarti vital ya Pak ini ya? Vital, sangat vital sekali karena jantung itu bekerja siang malam. Jadi setiap manusia itu hidup, jantung tetap harus bekerja. Begitu. Jadi jantung itu adalah alat vital yang memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, kemudian kualitas jantung itu harus bagus, kualitas darah pun juga harus bagus. Jadi kalau di antara satunya itu bermasalah, ya pasti akan terjadi penyakit. Begitu. Oke. Penyebabnya sebetulnya karena apa sih nih Pak Bambang untuk penyakit jantung sendiri ini? Kok bisa tiba-tiba orang kena serangan jantung? Kok tiba-tiba sampai opname di rumah sakit? Dan mohon maaf banyak yang kena penyakit jantung tiba-tiba nyun sewu atau mohon maaf langsung meninggal. Itu Iya. kan juga ada tuh. Iya. Jadi jantung sendiri itu mempunyai penyakit sendiri. Jadi itu karena bawaan, karena genetik, faktor genetik, atau kemudian yang kedua adalah memang karena ada kerusakan jantung tersendiri. Nah, kerusakan jantung itu bisa karena dia lemah otot jantungnya, kemudian ada kebocoran jantung, dan kemudian ada ritme nadi yang tidak stabil dan lain sebagainya. Nah, kalau jantung ini sudah nggak ada masalah, kita bahas yang kedua adalah kualitas darah yang dipompa oleh jantung. Nah, ada kalanya seseorang yang mengidap penyakit jantung itu ada dua. Jadi jantungnya yang bermasalah, darahnya tapi tidak bermasalah, atau mungkin jantungnya yang bermasalah, tetapi darahnya juga kualitasnya juga bermasalah. Nah, yang paling fatal itu adalah yang kedua, jantungnya sendiri bermasalah, kualitas darahnya yang bermasalah. Nah, kualitas darah itu yang bagaimana? Yang dikehendaki. Nah, kualitas darah yang dikehendaki jantung itu adalah yang mestinya sesuai dengan standar yang dikehendaki jantung. Katakanlah ada flak nih, ada lemak tadi ya. Kita kalau membahas masalah kolesterol, kolesterol kan nanti lemak yang berada di dalam darah. Oke. Nah, kalau lemak yang ada di dalam darah itu terlalu jahat, misalnya LDL-nya jahat terlalu banyak gitu, maka
dia akan membentuk seperti lilin. Ya, sehingga itu akan menyumbat sirkulasi daripada darah yang dipompa jantung tersebut. Jadi jantung yang sudah bermasalah, kemudian kualitas aliran darah yang nggak bagus, nah itulah baru terjadi penyakit jantung. Begitu. Nah, terus ini ada gejalanya nggak Pak penyakit jantung itu sendiri? Atau mungkin kalau di masyarakat tuh pernah saya dengar gitu orang yang gampang masuk angin itu berarti jantung. Itu salah satu tanda-tanda mungkin ya. Jadi tanda-tanda seseorang yang kena penyakit jantung itu biasanya berkeringat dingin di daerah area mana? Area nih tengkuk kepala ya? Gitu kan, dada gitu. Keringatnya dingin tiba-tiba. Kemudian lemas. Lemas. Kemudian kepala ini agak apa? Vertigo gitu kan? Iya, kayak seperti vertigo. Berputar gitu ya rasanya ya. Terus yang nampak sekali fisiknya itu adalah di kakinya itu bengkak-bengkak biasanya. Oh, jadi belum tentu itu asam urat juga kan? Belum tentu asam urat. Tapi bisa jantung juga ternyata. Bisa juga jantung. Gitu. Karena kan beberapa waktu lalu kita sempat membahas tentang kalau orang asam urat tuh kakinya sempat bengkak. Ya, gitu bengkaknya ya, Pak, ya? Bengkak merah, tas sakit. Kalau ini bengkaknya cuma hanya bengkak karena kelebihan cairan. Nggak sakit, Pak? Nggak sakit. Jadi cuma hanya bengkak aja. Jadi hanya bengkak, beku gitu, kaku iya, gitu kaku, ya. Betul. Tapi tidak ada rasa sakit. Makanya ada orang yang gini, jangan-jangan asam urat, Bu. Nggak kerasa sakit, dicek nggak apa-apa. Ternyata jantung ya, Pak. Nah itu untuk keluarga saya di rumah, kalau mungkin ada di kaki terasa bengkak atau bengkak terlihat bengkak, tapi tidak sakit, justru bahaya. Iya. Kalau iya itu asam urat. Kalau jantung kita harus segera ditangani. Iya. Kemudian tanda yang kedua diantaranya adalah terasa tidak enak. Terasa nyeri di dalam dada. Di ulu hati atau mana? Di dada. Di dada ya, Pak? Ya, terutama dada bagian kiri. Dada bagian kiri? Iya, dada bagian kiri. Itu terasa nyeri, nggak enak. Itu bisa muncul setiap saat gitu, Pak? Bisa muncul setiap saat, tatkala jantungnya bermasalah tadi, sirkulasinya nggak lancar tadi. Nah, kemudian ada juga yang dia setelah dada sesak, kemudian ada perasaan tidak enak, was-was, cemas. Nah, takut gitu ya, Pak? Iya, khawatir, was-was, cemas. Itu diantara tanda-tanda orang yang terkena penyakit jantung. Itu ada 3 ya tadi ya, sudah. Ya, kurang lebih antara 3 tadi yang sering berkeringat dingin, kemudian kaki terasa bengkak, gitu kan, bengkak tapi nggak sakit, dada atau nyeri, kemudian gampang cemas atau khawatir, itu bisa jadi gejala awal dari penyakit jantung. Kalau sudah itu apa namanya, Pak, kronis sekali itu akibatnya apa? Anfal atau bagaimana sih, Pak? Nah, iya. Jadi fungsi kerja jantung adalah memompa darah. Kalau yang dipompa bermasalah, berarti ada sesuatu yang berhenti. Nah, sesuatu yang berhenti ini yang bikin dia anfal. Jadi katakanlah seperti ini. Jadi otak ini cuma hanya membutuhkan aliran asupan darah. Kalau seberapa detiknya yang tidak ada asupan O2 yang ada dalam otak, sudah blank, nggak bisa berpikir. Nah, itu sama juga dengan jantung. Makanya jantung itu yang dibutuhkan itu adalah kualitas darah yang mempunyai banyak oksigen. O2-nya itu harus tinggi. Nah, makanya untuk itu kalau orang-orang penyakit jantung itu dianjurkan sesering mungkin olahraga, tapi olahraga yang ringan-ringan saja. Contohnya nih, Pak? Contohnya misalnya treadmill, jalan. Oh, treadmill, jalan. Ya, kalau nggak punya treadmill berarti jogging kecil aja. Iya. Kemudian jalan di kaki, jalan di kaki, jalan di air. Jalan di air. Jalan di air. Nggak usah renang. Jalan di air aja, maju, mundur, begitu. Nah, itu salah satu olahraga yang dianjurkan untuk di dalam penyakit jantung. Tidak kalah pentingnya lagi, Om, itu adalah senam pernapasan. Itu sangat penting sekali. Karena kalau jantung itu menguatkan otot dan kalau renang itu menguatkan otot dan persendian, kalau senam pernapasan adalah bisa menguatkan jantung kita, pernapasan kita. Dengan hanya tarik nafas, buang nafas itu aja? Betul sekali. Jadi mungkin bisa tarik nafas dari hidung, keluar, mungkin dikeluarkan lewat mulut. Itu juga salah satu bentuk stretching atau biar tidak stres juga ya, Pak? Betul. Kemudian kalau kita berbicara tentang herbal, kita akan memang berkutatnya di herbal ya, Pak ya. Ada tanaman atau obat-obatan herbal yang bisa diramu secara khusus di rumah nggak? Oleh keluarga sehat yang mungkin ada di antaranya yang terkena penyakit jantung, terus sudah banyak mengkonsumsi obat bahan kimia tetapi tidak kunjung sembuh juga atau reda lah minimal agak membaik.
justru malah nggak karu-karuan, udah banyak keluar duit begitu. Mungkin ada nggak sih Pak yang dari pekarangan rumah kita bisa dimanfaatkan atau harga terjangkau gitu? Iya, banyak sekali Om. Jadi jantung itu prosesnya adalah memompa darah, yang dipompa darah itu, pompa darahnya itu adalah yang berkualitas. Untuk mendapatkan darah yang berkualitas, itu harus ada pencahar. Nah, pencaharnya itu apa saja? Biar nanti kinerja jantung itu ringan. Pencaharnya itu kurang lebih bawang putih, itu bisa, dia sebagai sifatnya pencahar. Kemudian jahe, itu bisa juga. Ya, jahe. Terus kemudian ketumbar itu juga bisa. Ketumbar? Iya, ketumbar. Buat masak tuh Pak ya? Iya, yang ada di dapur-dapur kita itu sangat bagus sekali untuk pengobatan jantung kita. Caranya mungkin bagaimana nanti? Jadi kalau misalnya tumbar itu kita seduh aja di air panas, setelah nanti sudah mengendap itu kita saring, kita minum airnya. Gitu. Kalau bawang itu cukup kita geprek 1 menit, 2 menit, kemudian kita telan boleh. Kalau misalnya jahe itu dibikin wedangan bisa. Itu bisa ya, salah satu bisa. untuk kita tetap menjaga kesehatan jantung. Iya, atau kalau misalnya buah ini yang bagus itu adalah buah-buah yang terasa kecut, masam. Nah itu diantaranya mungkin yang paling saya anjurkan adalah anggur. Oh anggur. Iya, anggur. Baik yang hijau, yang ungu. Apapun anggur. Anggur dan apel. Jadi pertama kalau mengkonsumsi anggur itu kunyahlah beserta isinya. Itu saya lakukan Pak. Nah itu. Saya lakukan tuh. Itu antioksidannya tinggi. Oh bener ya. Antioksidan itu terletak di dalam bijinya. Saya dihujat loh Pak makan anggur sama isi-isinya. Betul. Saya makan sama isinya. Semangka sama isinya saya juga. Iya. Nggak tahu ya. Jadi sama juga. Jadi ada ini agak sedikit melenceng ya Om. Ini misalnya durian. Durian itu yang paling bagus Allah titipkan kepada durian itu bukan buahnya, akan tetapi bijinya sebenarnya. Itu diolah? Iya. Jadi biji durian itu adalah mengandung saripati yang 100% bagus untuk tubuh kita. Itu untuk jantung saripati, bagus sekali. Caranya Pak? Caranya ya kita rebus gitu aja, kita sayur apapun boleh. Diambil airnya gitu ya? Enggak, jadi kita makan aja, kita konsumsi aja. Kita makan, kita konsumsi. Jadi kalau misalnya dalamnya, bijinya enak? Enak. Sama seperti nangka. Nangka itu juga bijinya itu pun juga yang dititipkan Tuhan ke kita sebenarnya untuk dikonsumsi, bukan itunya. Bukan nangkanya, tapi justru orang Jawa bilang adalah beton. Ya, kalau misalnya yang dikonsumsi dagingnya, ya betonnya jangan sampai lupa, ini harus dikonsumsi juga. Tuh, kalau makan durian tuh jangan dibuang yang namanya apa isinya ya, tapi bisa dibawa pulang, dicuci bersih, bisa direbus atau disayur, itu enak. Ya, orang yang kena GERD, asam lambung itu saya anjurkan, saya rekomendasikan untuk makan biji-bijian daripada nangka dan durian. Nah tuh, pengalaman nih. Itu saripati. Informasi baru terupdate untuk keluarga sehat ya. Jadi ini penting sekali, jadi bisa dimanfaatkan informasi dari Pak Bambang. Tapi kalau kadang kan orang juga malas ya Pak, karena kesibukan bekerja, aktivitas, harus cari yang namanya itu durian, harus cari yang namanya itu nangka, ya kalau musim, kalau enggak gitu kan. Terus harus bikin jahe anget atau ketumbar diseduh itu kan ribet. Yang lebih simpel ini kan bisa minum Fitosamadu Pahit ini kan. Sangat bisa sekali. Jadi di dalam Fitosamadu ini sudah diramu oleh beberapa raw material yang ada di dalamnya. Di antaranya adalah bisa melancarkan sirkulasi darah. Di pasak buminya misalnya, di perwocengnya misalnya. Salah satunya itu adalah bisa melancarkan sirkulasi darah. Kalau sirkulasi darah sudah lancar, kinerja jantung ringan. Nah, kemudian yang ada di roselanya. Roselanya ini bisa memperkuat kinerja jantung karena antioksidannya itu sangat tinggi, begitu. Jadi penting untuk mengkonsumsi Fitosamadu Pahit ini cukup sehari 3 kali, pagi, siang, malam sekali minum 1 sendok makan, ya Pak ya. Perlu dicampur dengan air nggak sih Pak sebetulnya? Kalau dia menginginkan dicampur boleh, kalau langsung pun juga boleh. Boleh dikonsumsi langsung atau dicampur dengan air hangat ya. 1 sendok dicampur dengan air hangat, setengah gelas tuh juga bagus, sama aja. Monggo silahkan. Dan ini nanti bisa didapatkan di radio-radio kesayangan jenengan semuanya, keluarga sehat yang akan kami tayangkan. Kemudian juga ada ini ya di toko Shopee gitu, kemudian di e-commerce kami yang lainnya, platform yang lain.
kemudian juga di call center. Silahkan nanti bisa hubungi call center kita yang ada di bawah ini. Oke, pokoknya terhindar dari penyakit jantung. Kalau sudah jantungan juga, coba deh nggak usah ribet-ribet. Ini sudah ada formulatornya yang bilang secara langsung, yang sudah memberikan informasi secara langsung untuk minum Vitosa Madu Pahit. Kalau pengen fit, ya minum Vitosa Madu Pahit. Manfaat sirkulasi darah yang lancar dapat menghindari dari resiko berbagai macam penyakit kronis, seperti penyakit jantung koroner, stroke, dan lain-lain. Konsumsi Vitosa Madu Pahit 3 kali sehari 1 sendok makan untuk melancarkan sistem sirkulasi darah, meningkatkan kesehatan jantung, dan mengurangi gejala stroke. Vitosa Madu Pahit terbuat dari madu pahit alami dengan tambahan ekstrak herbal lainnya seperti purwoceng, pasak bumi, tribulus, bunga rosella, dan habatus sauda.